Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Puspitasari dari Agribisnis kelas C dengan NIM 20032110070. Di sini saya akan membuat video tentang analisis jalur atau path analysis untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah MKB 1. Nah, langsung saja di topik pembahasannya. Baik, langsung saja di topik pembahasan. Di sini ada 4 topik pembahasan, yakni yang pertama pengertian analisis path, yang kedua topik analisis, yang ketiga langkah-langkah SPSS atau pengolahan data, yang keempat interpretasi hasil dan pembahasan model persamaan 1 dan 2, yang terakhir adalah yang kelima kesimpulan. Langsung saja di pembahasan yang pertama adalah analisis path. Analisis jalur atau path analysis merupakan perluasan dari model regresi yang digunakan untuk menguji matriks korelasi pada model kausal yang dibandingkan oleh peneliti menurut Garson tahun 2006. Nah, analisis jalur ini juga mempunyai manfaat prediktif, model yang disajikan dengan panah berarah tunggal yang menyatakan sebab akibat. Pembibitan regresi diprediksi oleh model yang dibandingkan dengan matriks korelasi dari data terobservasi. Langsung selanjutnya adalah topik analisis yang dibahas. Nah, di sini topik yang saya ambil adalah dengan judul pengaruh luas lahan dan jumlah produksi terhadap kurs dolar US serta terhadap ekspor komoditas cengkeh di Indonesia pada tahun 1994 sampai 2012, di mana X1 merupakan luas lahan, X2 jumlah produksi, Y kurs dolar US, dan Z merupakan ekspor komoditas cengkeh. Nah, analisis dengan topik tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara variabel-variabel independen, intervening, dan juga dependen, serta menguji hipotesis analisis. Lalu untuk H0-nya sendiri, tidak adanya pengaruh luas lahan atau X1 dan jumlah produksi X2 terhadap kurs dolar US atau Y serta dampaknya terhadap ekspor komoditas cengkeh atau Z di Indonesia. Untuk HA-nya sendiri adalah adanya pengaruh luas lahan X1 dan jumlah produksi terhadap kurs dolar serta dampaknya terhadap ekspor komoditas cengkeh atau Z di Indonesia. Baik, langsung saja di langkah-langkah pengolahan data menggunakan SPSS, di mana judulnya adalah pengaruh luas lahan dan jumlah produksi terhadap kurs dolar serta terhadap ekspor komoditas cengkeh di Indonesia pada tahun 1993 sampai 2012. Nah, di sini saya sudah mengambil datanya dari beberapa jurnal dan juga dari BPS. Ini datanya. Langsung saja di pengolahan datanya, kita ke variable view. Kita langsung saja di variable view. Nah, di sini kita beri nama dulu X1 sebagai variabel independen yang pertama, lalu X2 sebagai variabel independen kedua, lalu Y dan juga Z. Untuk labelnya sendiri kita isi sesuai dengan data di Excel, di mana yang pertama luas lahan, lalu yang kedua jumlah produksi, yang ketiga kurs dolar Amerika Serikat, lalu yang ketiga ekspor komoditas cengkeh.
Setelah ini sudah semua, kita ke data view. Nah, di sini kan sudah ada X1, X2, Y, dan Z. Kemudian kita kembali ke Excel dan kita copy. Nah, kita copy. Kita paste. Nah, setelah datanya sudah masuk semua di SPSS, kita ke analyze, lalu ke regression, lalu kita ke linear. Nah, tampilannya seperti ini ya. Untuk di sini kita menggunakan dua model. Nah, di mana yang pertama itu luas lahan kita taruh di independen sini. Lalu jumlah produksi kita taruh di sini. Setelah itu kurs dolar kita taruh di dependent. Lalu kita klik OK. Maka kita akan menghasilkan output hasil SPSS seperti ini ya teman-teman. Sesuai dengan regresi model pertama. Lalu yang kedua, kita akan membuat model regresi yang kedua, di mana kita seperti tadi cara-caranya, yakni yang pertama kita ke analyze, lalu kita ke regression, kemudian di linear. Nah, sebelumnya di sini ini kan yang tadi yang awal ya. Ini kita riset terlebih dahulu, kemudian luas lahan kita taruh di sini, lalu jumlah produksi kita taruh di sini, kurs dolar kita taruh di sini, dan ekspor komoditas cengkeh kita taruh di dependent. Nah, kemudian kita pencet OK. Nah, ini merupakan hasil regresi yang kedua, teman-teman. Jadi seperti ini regresi yang keduanya, dan kemudian nantinya akan saya interpretasikan di pembahasan selanjutnya. Terima kasih. Baik, langsung saja di pembahasan selanjutnya, yakni hasil dan pembahasan model persamaan pertama, di mana kita sudah melakukan analisis data menggunakan SPSS yang hasilnya X1 sama dengan 0,004, yang artinya nilai signifikas kurang dari 0,5, sehingga X1 berpengaruh signifikan terhadap Y. Untuk X2 sama dengan 0,302, yang artinya nilai signifikas lebih dari 0,05, sehingga X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y. Untuk air sukarnya sendiri bernilai 0,502, yang artinya variabel Y dipengaruhi oleh variabel X1 dan X2 sebesar 50%, dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada di dalam penelitian. Untuk nilai E1-nya dengan cara akar 1 dikurangi 0,502 sama dengan akar 0,498 sama dengan 0,705. Lalu selanjutnya hasil dan pembahasan model persamaan kedua, sama halnya dengan persamaan pertama, di mana hasil tersebut diperoleh dari pengolahan data SPSS. Nah, di sini saya akan menginterpretasikan, yakni X1 sama dengan 0,018, yang artinya nilai signifikas kurang dari 0,05, sehingga X1 berpengaruh signifikan terhadap Y,
Yang kedua adalah X2 sama dengan 0,005 yang artinya nilai signifikan kurang dari 0,05 sehingga X2 berpengaruh signifikan terhadap Z. Lalu yang Y dengan nilai 0,760 yang artinya nilai signifikan lebih dari 0,05 sehingga X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap Z. Untuk nilai R2-nya sendiri sebesar 0,480 yang artinya variabel Z dipengaruhi oleh variabel X1, X2, dan Y sebesar 48% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada di dalam penelitian. Untuk nilai E2-nya sendiri diperoleh dari akar 1 dikurangi 0,480 sama dengan 0,520 sama dengan 0,721. Lalu di pembahasan selanjutnya adalah interpretasi dari diagram jalur model struktur 1 dan 2. Di mana di sini ada dua persamaan, yakni persamaan pertama yakni X1 dan X2 mempengaruhi Y, dan persamaan 2 yakni X1 dan X2 mempengaruhi Z melalui Y. Untuk persamaan pertama terdapat X1 dan X2 mempengaruhi Y, di mana X1 dan X2 ini memiliki beta yang terdapat pada SPSS di slide sebelumnya, di mana terdapat luas lahan atau X1 yang nilainya 0,747 dan jumlah petani atau X2 dengan nilai 0,199. Di persamaan kedua di mana X1 dan X2 mempengaruhi Z melalui Y bisa dilihat dari model persamaan kedua dari output SPSS kedua, di mana nilai bedanya itu ada tiga berbeda dengan yang pertama, yakni ada 2, di mana ketiga nilai beda tersebut adalah luas lahan atau X1, jumlah produksi atau X2, dan kurs dolar US atau Y. Nah, untuk tanda panah dari atas ke bawah ini nilainya diperoleh dari nilai error, di mana sebelumnya nilai error tersebut sudah dicari dan sudah dijelaskan di slide sebelumnya, yakni nilai error 1 0,705 dan nilai error 2 0,721. Baik, dapat saya simpulkan bahwa berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data hasil dari output SPSS dapat ditarik kesimpulan bahwasanya tidak adanya pengaruh luas lahan atau X1 dan jumlah produksi atau X2 terhadap kurs dolar US atau Y, serta dampaknya terhadap ekspor komoditas cengkeh atau Z di Indonesia. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada penjelasan yang kurang dipahami atau penjelasan saya kurang dimengerti. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.